Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kami yang bertema skizofrenia pada mata kuliah Psikologi Abnormal yang diampu oleh Ibu Vidya Astuti. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Siti Nurfadilah dengan NIM 933602618, dengan rekan saya Lutfia Arofatin dengan NIM 933602619, dan Ibnu Sina Abdullah Mubarok dengan NIM 933602818. Baik, langsung saja simak materi penjelasan kami berikut ini. A. Pengertian skizofrenia. Kata skizofrenia terdiri dari kata yaitu skizen, split yang berarti pecah, dan brenia, mind yang berarti pikiran. Jadi skizofrenia adalah gangguan psikotik yang bersifat merusak, melibatkan gangguan berpikir, persepsi, pembicaraan, emosional, dan gangguan perilaku. Skizofrenia adalah suatu penyakit otak persisten serius yang mengakibatkan perilaku psikotik, pemikiran konkret, dan kesulitan dalam memproses informasi, hubungan interpersonal, serta memecahkan masalah. B. Penyebab skizofrenia. Adapun beberapa penyebab faktor timbulnya skizofrenia diantaranya sebagai berikut. Dari faktor genetik, keturunan dari pengidap skizofrenia memiliki risiko 10% lebih tinggi untuk mengalami kondisi serupa. Risiko tersebut akan meningkat 40% lebih besar ketika kedua orang tua sama-sama pengidap skizofrenia. Sementara itu, anak kembar yang salah satunya mengidap skizofrenia akan memiliki risiko hingga 50% lebih besar. Faktor biologis. A. Komplikasi kelahiran. Bayi laki-laki yang memiliki komplikasi saat dilahirkan sering mengalami skizofrenia. Hipoksia perinatal akan meningkatkan kerentanan seseorang terhadap skizofrenia. Skizofrenia dapat disebabkan oleh beberapa kondisi yang mungkin terjadi seketika hamil dan dampaknya akan terlihat saat anak lahir. B. Ketidakseimbangan kadar serotonin dan dopamin pada otak dapat menjadi salah satu penyebab dan meningkatkan risiko seorang mengidap skizofrenia. Keduanya merupakan zat kimia yang berfungsi untuk mengirim sinyal antar sel-sel otak sebagai bagian dari neurotransmitter. Selain itu, pengidap skizofrenia juga memiliki perbedaan pada struktur dan fungsi otak dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki gangguan mental. Perbedaan tersebut antara lain: 1. Ventrikel otak memiliki ukuran yang lebih besar. Ventrikel sendiri adalah bagian dalam otak yang berisi cairan. 2. Lobus temporalis memiliki ukuran yang lebih kecil. Ingatan dalam otak manusia berkaitan dengan lobus temporalis. 3. Sel-sel pada otak memiliki koneksi yang lebih sedikit. Orang-orang menderita skizofrenia dibagi menjadi tahapan usia. Tetapi gejala penyakit ini bisa muncul dalam rentang usia 20 hingga 30 tahun. Tingkat kekambuhannya sangat tinggi jika tidak dilakukan tindakan pengobatan dan perawatan yang tepat. Selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan gejala-gejala skizofrenia. Adapun gejala-gejala skizofrenia secara umum adalah sebagai berikut. 1. Gangguan delusi. Gangguan delusi disebut juga sebagai disorder of thought content atau the basic characteristic of madness, adalah gejala gangguan psikotik penderita skizofrenia yang ditandai gangguan pikiran, keyakinan kuat yang sebenarnya misrepresentation dari keyakinannya. Yang kedua, halusinasi. Halusinasi adalah gejala gangguan psikotik penderita skizofrenia yang ditandai gangguan persepsi pada bagian hal yang dianggap dapat dilihat, didengar, ataupun adanya perasaan dihina meskipun sebenarnya tidak realitas. Yang ketiga, disorganisasi. Disorganisasi adalah gangguan psikotik dari penderita skizofrenia yang ditandai dengan ketidakmampuan dalam mengatur arah bicara, reaksi emosional, dan perilaku motoriknya.
Yang keempat, pendataran afek. Pendataran afek adalah gejala gangguan psikotik dari penderita skizofrenia yang ditandai dengan ketidakmampuannya dalam mengatur antara reaksi emosional dan pola perilaku. Inappropriate affect atau afektif yang tidak sesuai dengan perilaku. Misalnya, reaksi emosi yang tidak sesuai dengan cara menimbun barang yang tidak lazim. Yang kelima, alogia. Alogia adalah gejala gangguan psikotik dari penderita skizofrenia yang ditandai dengan adanya disefisiensi dalam jumlah atau isi pembicaraan. Yang keenam, afolisi. Afolisi yaitu gejala gangguan psikotik dari penderita skizofrenia yang ditandai ketidakmampuan memulai ataupun mempertahankan kegiatan-kegiatan penting. Yang ketujuh, anhedonia. Anhedonia yaitu gejala gangguan psikotik dari penderita skizofrenia yang ditandai dengan ketidakadaan perasaan senang, sikap tidak peduli terhadap kegiatan sehari-hari, cenderung tidak suka makan, dan ketidakpedulian terhadap hubungan interaksi sosial atau seks. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tipe-tipe skizofrenia. Nah, di sini ada 5 jenis tipe. Yang pertama ada tipe paranoid. Gejala-gejalanya pun meliputi yang pertama adalah gangguan psikomotor seperti adanya stupor, negativisme, rigiditas, postur aneh, agitasi, dan mutisme atau bisu. Nah, stupor itu adalah penurunan kesadaran yang menyebabkan seseorang sama sekali tidak dapat merespon percakapan. Nah, sedangkan yang negativisme itu adanya kurang rangsangan respon atau instruksi. Jadi sikap perbuatannya itu negatif atau berlawanan. Nah, sedangkan yang rigiditas itu adalah kekakuan sendi seperti susah menelan, tulisan mengecil, sulit bangkit dari duduk atau tidur, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan yang agitasi itu adalah kondisi kejiwaan yang berupa perasaan marah dan gelisah yang dipicu oleh suatu kondisi atau bahkan tanpa pemicu sama sekali. Yang kedua, adanya cenderung mengalami waham kebesaran. Nah, yang dimaksud dengan waham kebesaran itu adalah keyakinan secara berlebihan bahwa dirinya itu memiliki kekuatan khusus atau kelebihan yang berbeda dengan orang lain. Misalnya, meyakini bahwa dia itu adalah raja dunia atau penguasa alam semesta, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada ansietas, marah, dan argumentatif. Yang keempat, hubungan interpersonal menguat. Yang kelima, berpotensi berperilaku agresif pada diri sendiri atau orang lain. Yang keenam adalah keterampilan kognitif dan afektif tetap utuh. Kemudian ada tipe katatonik. Gejalanya pun meliputi yaitu gangguan psikomotor, kemudian respon motorik tidak lazim dalam bentuk diam dan pada posisi di tempat, kemudian tingkah laku ganjil dengan tubuh dan wajah yang menyeringai, kemudian sering mengulang atau meniru kata-kata orang lain, kemudian senang meniru gerakan orang lain, kemudian juga adanya catatonic immobility, yaitu gangguan perilaku motorik di mana orang itu tetap diam tanpa bergerak dalam kurun waktu lama dengan postur tubuh yang ganjil. Selanjutnya ada tipe hebephrenic. Nah, gejalanya itu meliputi pembicaraan yang kacau, tingkah laku kacau, afek yang datar atau inappropriate. Kemudian ada tipe disorganisasi. Nah, gejalanya pun meliputi perilaku kacau balau,
bingung ataupun ganjil yang menyebabkan gangguan berat dalam aktivitas sehari-hari, kurang memiliki hubungan kehilangan asosiasi, bicara tidak teratur, afek datar dan tidak sesuai, dan gangguan kognitif. Kemudian ada tipe residual. Gejalanya meliputi yang pertama ada minimal pernah mengalami satu episode skizofrenik dengan gejala psikotik yang menonjol, diikuti oleh episode lain tanpa gejala psikotik. Yang kedua ada emosi tumpul. Yang ketiga ada menarik diri dari dunia realita. Yang keempat pengalaman persepsi tidak biasa. Yang kelima perilaku eksentrik. Yang keenam ada pemikiran tidak logis. Yang ketujuh kehilangan asosiasi. Dan yang kedelapan adanya delusi dan halusinasi yang aneh-aneh dan salah, ide-ide yang tidak wajar, pemalas dan memiliki afek yang datar. Selanjutnya mengenai terapi skizofrenia. Nah, skizofrenia ini dapat diobati dengan berbagai cara, seperti mengombinasikan obat-obatan melalui terapi psikologis. Adapun obat yang diberikan, salah satunya antipsikotik yang dapat mempengaruhi zat neurotransmitter dalam otak. Nah, obat ini itu mampu menurunkan kecemasan, menurunkan atau mencegah halusinasi, dan membantu menjaga kemampuan berpikir. Selain obat tersebut, adapun obat neuroleptik, yaitu obat yang dapat mengendalikan saraf, delusi, halusinasi dan agitasi, clozapine serta olanzapine. Selain itu bisa juga dengan terapi kejut listrik atau disebut dengan ECT. Nah, metode ECT ini dilakukan dengan cara memberikan aliran listrik eksternal ke otak pengidap yang sebelumnya sudah dianestesi atau ditidurkan, sehingga kekacauan listrik pada otak penyebab gejala halusinasi dapat berkurang. Selain itu, skizofrenia juga dapat diatasi dengan cara menciptakan kontak sosial yang baik, menghindarkan dari frustasi dan kesulitan psikis lainnya, serta membiasakan pasien memiliki sikap hidup positif dan mau melihat hari depan dengan rasa berani. Nah, baik, sekian dari penjelasan materi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.